Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Para sahabat semuanya, teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa jumpa kembali dalam channel yang sangat asik untuk kita sharing, ngobrol bebas, tetapi ada nuansa ngajinya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Dan pada malam hari ini kita kedatangan dua orang tamunya cantik-cantik. Ya, mudah-mudahan semakin seru kita ngobrol, karena kalau lihat samping kanan kiri kayaknya nggak membosankan gitu ya. Kita sapa dulu tamu kita yang pertama sebelah kanan saya. Mbak siapa namanya ya? Talita. Nama panjangnya siapa? Talita Azalia. Oh, Talita Azalia. Oke. Ya, cukup segitu dulu ya. Kita lanjut ke tamu kita sebelah kiri. Namanya siapa, Mbak? Rindi Muktiningrum. Rindi Muktiningrum. Oke. Dua orang tamu ini punya kesibukan yang berbeda-beda, tetapi mereka dalam satu naungan karena tinggalnya dalam satu pondok pesantren yang sama, yaitu Pondok Pesantren Nurul Qodim. Mbak Talita udah berapa lama mondok di pesantren Nurul Qodim? Belum sampai setahun. Belum sampai setahun ya, masih hitungan bulan berarti ya. Tapi selama ini gimana rasanya pesantren? Seneng sih. Seneng ya. Iya. Terus kalau Mbak Rindi sendiri udah berapa lama? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Ya lumayan cukup lama. Apa udah jadi ustazah ya? Bismillah, insya Allah. Oh, bismillah ya. Oh iya ya, mantap. Ya memang kita harus optimis lah ya. Karena kita ngaji ya, orientasinya bagaimana kita bermanfaat untuk banyak orang ini. Oke, kita seperti biasa ngaji dulu biar nanti lebih asik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada satu makalah. Ini ada ngendikane dari sahabat Ali, berarti asar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tawi maqalah asadi satu kang kaping 6 iku an aliyin, saking sahabat Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Beliau berkata, man utawi sapa wonge iku kana ono sapa man iku fi talabil ilmi, ing dalam luru ilmu, kanat mongko ono apa al jannatu swarga iku fi talabihi, ing dalam panyupriye man. Jadi disebutkan kata sahabat Ali, orang yang mencari ilmu sejatinya dia adalah para pencari surga gitu loh. Jadi ketika kita lagi repot-repot pusing-pusing nyari ilmu, sebetulnya yang ada di depan kita adalah surga. Lah coba dari Mbak Talita dulu, sampean duwe pengalaman apa iki selama mondok? Karena surga itu kan bisa diterjemahkan sebuah ketenangan, sebuah kebahagiaan dalam kita berproses. Coba sampean ada cerita apa? Pengalaman selama di pondok, mungkin rasa tenang yang bagaimana? Rasa bahagia yang bagaimana? Dan perbedaannya ketika sampean belum mondok, sampean masih di rumah, sama kehidupan di pondok. Kayak kalau di rumah itu lalu mikirin tugas sekolah terus, kayak ngajinya tuh ditinggal sampai nggak sempat. Cuma kalau di sini kalau udah nugas langsung ngaji walaupun capek. Ya. Tapi capeknya gue keselnya bener-bener bisa dinikmati nggak? Bisa dirasakan sebagai sebuah kenikmatan dalam berproses. Iya, walaupun capek tapi tetap seneng. Seneng ya? Oh iya. Nah, Mbak Rindi, apa sih dirasa? Dulu kalau sebelum mondok masih belum pakai hijab. Terus masih kalau keluar masih terbuka, belum pakai hijab. Alhamdulillah kalau sudah mondok sudah mulai menutup aurat gitu. Iya. Dulu emang pengen mondok emang dari lulus SD. Oh iya. Iya, cuman baru kesampaian kemarin waktu SMK kelas 2. Itu pun melalui proses-proses yang panjang. Awalnya belum diizinkan sama orang tua gitu. Terus lama-lama buktikan ngaji di sini kan emang dari SMP. Tapi belum mondok. Belum, masih majelis dulu. Terus ngaji di sini udah lama, mondok dari kelas 2 SMK. Tuh. Banyak perubahan sih. Misalnya dulu suka main, sekarang kalau di pondok kan lebih ikut ke jadwal-jadwal pondok, ngaji gitu. Terus alhamdulillah sampai lulus masih di sini. Alhamdulillah. Berarti sekolahnya yang udah lulus, Iya, cuma masih di sini. Udah lulus sampai di sini. Oh iya.
Lah tadi sampean bilang sedurunge mondok belum pakai hijab berarti ya? Masih terbuka lah ya. Lah proses dari sampean pakai hijab itu prosesnya bagaimana? Apa secara langsung terus bisa adaptasi atau bagaimana? Awalnya masih pakai buka gitu. Masih misalnya kalau di rumah masih pakai celana yang pendek gitu, masih belum berhijab. Kalau masih keluar juga kadang berhijab, kadang enggak gitu. Terus semenjak mondok, alhamdulillah sampai sekarang berhijab terus. Berarti waktu itu masih buka sitik jas gitu ya? Aduh, iya. Terus biasanya kan orang sing mikirnya nggak pakai hijab ya, orang pakai jilbab terus ijik-ijik pakai jilbab, biasanya kan anak baik lah. Ada juga teman-teman sing mencaci, loh anu sok ngalim lah dan sebagainya. Ada nggak pengalamannya gitu? Kalau itu ya pasti ada. Pasti ada ya. Tapi kalau misalnya berubah karena Allah, buat apa mikirin orang lain gitu. Terus itu tadi katanya waktu itu memang belum diizinkan, terus akhirnya diizinkan, gue pribadi ceritanya apa melalui pergulatan yang sangat hebat, atau melalui diplomasi yang luar biasa, atau melalui sidang paripurna, atau bagaimana? Awalnya emang belum diizinkan. Terus karena saking pengennya ngaji di sini, dari majelis kan sudah di sini. Terus ada teman yang mondok, kalau setiap malam ahad tuh nemenin mondok gitu, terus ke sini terus akhirnya di orang tua dibolehkan. Gitu ya. Terus akhirnya apa, orang tua itu luluh lah ya. Iya, alhamdulillah. Tapi juga sampean setiap harinya, ya nggak setiap hari lah, artinya sering juga nggak cara bahasanya ngelirih wong tua gitu loh. Apa secara otomatis sampean sering kesini terus orang tua akhirnya mengizinkan? Minta itu restu dulu sama orang tua. Pengen mondok gitu. Oh iya. Oke. Terus kembali lagi ke Mbak Tilte. Kenapa Mbak Talita itu kepengen mondok? Motifnya apa? Kepengennya bisa kepengen mondok kan aku priwe gitu. Apa karena di bayangan sampean santri putrane ganteng-ganteng dari pondok, apa aku priwe? Karena kalau misalnya nggak mondok itu, kalau di rumah tuh ngajinya males-malesan gitu loh. Kalau di pondok kan kayak ada paksaan buat ngajinya. Oh gitu ya. Berarti sampean secara tidak langsung memang menyadari ngaji itu penting. Ya penting. Sepenting apakah? Apa sepenting diriku kah? Ya lebih penting dari, ya kalau pendapat saya sih lebih penting dari ilmu sekolah-sekolah kayak gitu lah yang di sekolah. Karena apa? Kok bisa menilai bahwa itu sangat penting? Kenapa? Karena kan itu juga nanti buat di akhirat kelak juga sama orang tua. Oh iya karena apa yang kita berbuat sebagai anak itu bisa menjadi syafaat lah, bisa pertolongan orang tua. Jadi ketika kita berbuat baik, orang tua mengko arep oleh nama baik juga. Jadi namanya itu keangkat. Nah, kita gawe sing ngisi-ngisina ya orang tua juga melu dadi izin kan, seperti itu. Iya, boleh juga tuh alasannya lah. Jadi pentingnya wong golek ilmu karena itulah, karena kita hidup orang mung nang dunya tok lah. Jadi anak wong, istilah wong itu ngomong nang dunya happy endingnya apa kayak gak ada happy ending. Karena sejatinya happy ending ku nang akhirat. Nah, kita arep dadi wong sing begja, apa arep dadi wong sing sengsara selawase ya, karena nang dunya itu kan kehidupan sing sangat kompleks dan masih campur. Terkadang kita lagi bunga ya, lagi senang, kok ijik-ijik susah ya kan. Begitu nambah SMS apa nambah WA, ana kabar sing orang menyenangkan ya terus susah. Nanti ada kabar apik maning senang lah. Itu wong alam nang dunia kayak gue lah. Lah sing jeneng happy endingnya anu urip nang akhirat. Mulane ya betul itulah. Wong ngeliat ilmu nggak sangu lah, kita akan hidup di alam selanjutnya gitu. Lah Mbak Talita, ada pengalaman sing sama nggak kayak Mbak Rindi? Pertama nggak diizinkan gitu? Kayaknya sih beda jauh ya, dari awal juga sama orang tua emang disuruh mondok. Memang ada anjuran untuk mondok ya?
Iya. Lah, sebetulnya orang tuanya sampean itu basicnya gimana sih kok bisa ada gambaran anaknya kon mondok gitu? Apa memang orang tua sampean dulunya juga mondok? Apa enggak? Dulu orang tua saya kan kepengen mondok, tapi orang tuanya itu nggak sanggup buat biayain pondok. Akhirnya kan nggak kesampaian buat pondok. Jadinya punya anak itu pengen banget anaknya tuh mondok biar cita-cita yang dia yang pengen pondok itu sampai sama anaknya. Oh gitu, ya caranya balas dendam ya. Aku mbiyen arep mondok, wong tua aku ora mampu biayani, aku perlu carane aku kudu mampu biayani anakku nyong kon mondok, nah, itu kan. Itu ya bagus juga balas dendam tapi dalam kebagusan aja. Fastabiqul khairat, itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Lah, ini guys, coba diantara mereka kira-kira nek aku butuh co-host kira-kira kanan apa kiri guys? Nanti kasih masukan lah ya di komen ya. Kira-kira siapa yang Mbak Talita sama Mbak Rindi ya nek sing pantes jadi co-host juga karena ya kayak gini. Contoh saya punya co-host itu Mas Iwan ya. Tapi alhamdulillah dia sudah tua ibaratnya ya sudah punya kesibukan sendiri, masih menyempatkan di sini untuk sama-sama sharing. Alhamdulillah dia juga punya kepentingan ngaji. Jadi ngaji Quran. Alhamdulillah tadi semangat ngaji. Jadi aku punya rencana nyari co-host lagi, tapi yang cewek itu loh. Jadi nanti saling melengkapi. Ketika Mas Iwan lagi sibuk, nanti kan bisa pakai diantara inilah. Nanti aku minta bantuan kalian semua lah ya untuk nulis di komen. Nanti kira-kira siapa yang di kandidatnya dari dua orang ini yang paling pantas, bukan yang paling cantik, yang paling pantas gitu ya. Nanti yang paling cantik malah repot maning. Artinya yang paling komunikatif lah gitu. Oke, kembali lagi ke perbincangan. Tadi sampai ke orang tua ya, mengizinkan. Lah, Talita sendiri ini rumahnya mana sih? Asli Serang. Asli Serang, Banten. Serang Karangreja. Oh, Karangreja. Berarti Purbalingga. Iya, Purbalingga. Oh, ya tak kira Serang Banten ya. Aku langsung wedi bukan di santet ya. Oke, Karangreja ya berarti di atas. Iya. Berarti naik maring pondok garing Lundung tok. Ya enggak. Enggak ya? Oh iya. Dari Serang ke sini perjalanan berapa menit, berapa jam? Biasanya sih setengah jam. Setengah jam. Iya itu kalau naik kendaraan. Kalau naik kendaraan, kau jalan kaki? Iya kalau jalan kaki belum pernah. Aduh, jangan datang bahas sembarangan lo tahu. Iya, oke. Nah, selama sampai di pondok, orang tua sering nengokin nggak? Sering. Sering ya? Berarti dikangenin sama orang tua ya? Iya sering banget di SMS, di WA. Telepon juga sering. Loh, emangnya bisa sering kenapa? Yang ditanya apa sih? Kok madang ngepurung, madang enak apa ora? Ada saburung gitu. Kadang adik saya tuh kangen kadang pengen telepon. Oh iya. Sampai sih punya adik? Punya. Oh punya ya. Loh, sama sih umurnya bila? 16. 16. Oh ya, malah nyongkrong-krong sama ulang tahun ya pas ya? Iya. Kemarin apa hari ini? Hari ini. Aduh, hari ini oke. Oke guys, pas lagi ulang tahun jadi ucapna selamat ulang tahun lah ya. Moga-moga panjang umur, terus berkah dunia akhirat. Amin. Uripe manfaat awake dhewe, keluarga, masyarakat dan agama serta nusa dan bangsa lah. Amin. Serta tambah manut karo wong tua, karo gurune, tambah cantik dan sebagainya lah ya. Wis pokoke ndonga dhewe kono karepe apa gitu. Oke, 16 tahun. Berarti 16 tahun masih punya adik lah ya. Masih punya adik umur berapa sih? Yang satu umur 7 tahun, yang satu masih umur 1 tahun. Oh, 7 tahun sama 1 tahun ya. Lah itu adiknya saat sampean itu pertama kali mondok apa kehilangan terus nangis terus apa gimana? Pertamanya sih biasa-biasa aja, nggak nangis, tapi pas pulang itu yang paling kecil itu kadang udah ngerti HP-nya tuh disuruh dikasih ke mamanya biar mamanya telepon aku gitu loh. Oh iya video call. Iya. Nah kira-kira sampai nang pondok orang tua kelangan apa enggak? Apa malah kebeneran sampai orang merubah sih nang rumah? Kadang sih di sisi lain kayak biasanya kan kalau di rumah suka bantu mama. Ini kadang mama nggak ada yang bantuin juga, kadang mama jadi capek. Tapi di sisi lain juga kan di sini jadi bisa ngaji sambil sekolah, nggak sekolah doang gitu. Oh gitu ya. Oke, balik maring Mbak Rindi. Mbak Rindi selain nang pondok kegiatan yang ngaji, anak kegiatan apa mana sih? Kerja. Oh kerja? Iya. Waduh, masih kecil udah kerja. Masih kecil. Aduh, iya oke. Umurnya berapa sih? 20 tahun. Oh 20. Tak kira masih sweet 17 dong. Udah 20 udah hampir nikah ya? Belum. Oh belum ya, masih menikmati inilah ya masa-masa remaja lah ya. Nah sampai Miki kesibukannya kerjanya jam berapa sampai jam berapa sih? Kerja jam 8 sampai jam 5. Jam 8 sampai jam 5 tiap hari? Iya. Ada liburnya nggak?
1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Lumayan capek ya? Alhamdulillah. Capek. Terus sejak kapan sih sampean kerja? Udah 6 bulan yang lalu. 6 bulan. Oh. Terus ini enggak apa? Yang sampean rasakan apa setelah dulunya cuma mondok terus sekarang sambil kerja apa terus jadi mondoke anak niatan lah nyong arep metu lah jebule disambi mondok karo kerja kesel gitu enggak? Enggak, malah Enggak. tambah semangat. Waduh, luar biasa kita mas semangat. Kok bisa gitu? Kenapa sih? Karena Iya. untuk bekal ini apa? Bekal menikah apa gimana? Iya kan dulu ibaratnya kan kalau mondok kan dibayain sama orang tua. Sekarang udah kerja jadi udah tambah semangat lagi buat biayain pondok sendiri. Masya Allah, ya luar biasa. Berarti memang karena semangat golek ilmu ya, tadi golek kerja bukan malah menjadikan apa patah semangat karena loh rasa kesel dan sebagainya, tapi malah tambah semangat ya luar biasa. Nah ini guys bisa untuk contoh lah, contoh kalian semua yang masih muda seusia dia perempuan lagi dia semangat ngaji semangat mondok bahkan mungkin di pandangan orang lain sing jenenge mondok we rekasa kudu mandiri ngapa-ngapa dewek tapi dia sudah membuktikan bisa toh bahkan sambil kerja juga bisa itu artinya tidak ada alasan aku harap mondok orang bisa biayani tapi dia memang sudah lulus dari sekolah dia kerja untuk membiayai bagian untuk membiayai pondok gitulah jadi luar biasa semangatnya ada nggak di kehidupan sampean satu sosok lah atau beberapa sosok yang menjadi motivator sampean Pasti nih guru juga guru yang jadi semangat yang ngajarin dari benar-benar dari nol sampai bisa gitu sampai sekarang. Terus pasti dari keluarga dari teman-teman dari sahabat gitu. Iya. Tapi bukan karena guru yang ganteng ya. Kok bisa mereka menjadi motivator dalam hidup sampean ceritanya? Iya kan misalnya Abi kan mondok gitu kan terus sukses sampai sekarang udah punya pondok udah punya santri terus jadi pengen ikut jejak gitu Gitu. pengen buka majelis sendiri di rumah. Ya mantap. Jadi punya cita-cita lah. Artinya golek mondok memang punya cita-cita bagaimana ilmunya barokah bisa manfaat setelah kita golek ilmunya orang menggoda tok lah ya untuk disebar luaskan lah untuk banyak orang gitu ya mantap lah luar biasa itu jadi terlepas dari tantangan hidupnya yang tadinya ya mikine orang ulih mondok nemontoane tapi akhirnya diperbolehkan terus akhirnya bisa menikmati kehidupan pondok dan akhirnya lagi muncul pemikiran yang luar biasa bagaimana kehidupannya itu bisa manfaat untuk banyak orang itulah luar biasa tadi tapi memang bener ya setelah sampai mondok itu yang dikatakan itu ada ketenangannya semacam apa sampai merasakan Hidupnya tuh jadi tenang banget kalau di sini misalnya sini kan banyak teman banyak yang bisa misalnya nggak bisa diajarin gitu terus jadi tambah semangat lagi buat ngaji lagi gitu. Iya. Sampai kan wis cukup suwe lah ya nang pondok. Ana perbedaan sing sangat terasa nggak perbedaan sebelum mondok sama setelah mondok dari sisi perilaku atau penilaian orang lain mungkin. Ana sing pernah menilai Pak, sampean kok bar mondok terus beda ya, tambah alim, mungkin tambah putih, tambah cantik dan sebagainya. Ada nggak yang menilai kayak gitu? Ada. Kalau banyak sih teman-teman tahu semenjak tahu pondok tuh kayak dipanggil Bunyai, dipanggil Umi gitu, dipanggil Ustazah gitu. Banyak ya dari teman-teman yang manggilnya kayak gitu ya? Iya banyak. Oh, jadi awalnya memang kanca-kancane sampean durung ngerti bahwa sampean mondok. Belum. Terus setelah ngerti tadi golek nyelok kayak gitu. Kaget setelah tahu seorang Rindi kok mondok gitu. Nah, iya. Aku jadi penasaran kok bisa mereka kaget seorang Rindi mondok. Sebetulnya ada apa sih dengan seorang Rindi? Saya kan perempuan tapi kayak laki-laki. Gimana sih? Tomboy. Iya, tomboy. Iya. Iya, kalau misalnya dulu tuh terkenal kalau di sekolah itu nakal. Oh. Iya, nakal. Suka nendangin gitu. Jahil gitu ya? Iya, jahil. Terus semenjak mondok kan jadi diajarin gimana sih jadi perempuan, adabnya gimana gitu. Terus jadi setelah mondok
jadi berubah sedikit-sedikit sifatnya gitu. Oh iya. Ya berarti sampean semending-mending wis mengamalkan lah ya, mengamalkan ilmu sing nang pondok ya. Karena memang hakikatnya wong mondok sebetulnya sing pertama kali kudu didandani niku akhlak. Yang kedua nembe ilmune lah, nembe kepinterane. Tapi sing pertama kudu akhlak. Karena sepandai apapun kita nek akhlake ora bener kuwi ya kayane kurang jos iki lho. Sing pertama kudu akhlak disit. Bar akhlak nembe ilmune gitu. Itu ya bagus lah. Ya pantas lah kalau kanca-kancane sampean kaget ya ternyata sampean dulunya tomboy gitu. Tomboy ya. Seorang Rindi bocah tomboy, bocah nakal kok jik-jik mondok gitu ya. Tapi ana ora kanca-kancane sampean sing kemudian ngomong, "Lah paling sampean kok ora suwe nang pondok ora betah." Ada enggak sing ngomong kuwi? Alhamdulillah enggak. Oh enggak ya. Teman-teman juga dukung sih. Oh. Nah, terus teman-teman yang sampean iku anu juga orang pondokan apa bukan? Bukan, tapi dia juga pengen mondok, tapi nggak sama kesampaian. Oh gitu ya. Mungkin kasusnya sama ya kayak sampean ya. Sama. Oh iya, berarti sampean termasuk orang sing beruntung ya. Alhamdulillah. Ya, di antara teman-teman yang lain lah sing pada kepengen mondok ya, ternyata kan banyak juga lah ya kancane sampean sing pengen mondok tapi nggak kesampaian. Ya karena faktor itulah kadang-kadang orang tua tidak mengizinkan, kadang-kadang lah tidak mengizinkannya kan kadang-kadang banyak faktor. Satu hal karena tidak kuat membiayai, yang kemudian kadang-kadang orang itu tidak mengizinkan anaknya mondok itu karena terlalu memanjakan anak sehingga kayaknya aduh anaknya nyong bocah yuwa nang pondok malah jadi kotor. Ya kon nyuci piring, kon nyapu ngepel mau jadi nang anak kesel jadi kering gitu kan. Itu kebanyakan kadang-kadang ada juga lah orang tua yang seperti itu gitu. Lah kembali ke Mbak Talita, orang tua apa nggak kepikiran sedikit pun anaknya nek mondok kok jadi kering apa malah beneran kok jadi langsing apa kepriwe apa gua aduh anaknya kok nang pondok jadi kesel ya kan, ada nggak pikirannya gitu orang tua? Ya paling kalau misalnya disuruh pondokan seenggaknya jadi makan kan jadi seadanya. Kalau di rumah tuh senengnya kalau misalnya sayurnya itu nggak cocok tuh males makan. Oh itu ya. Jadi orang tua itu kepengen sampean menjadi orang sing apa artinya konaah lah ya, bisa nerima ing pandum. Anane jangan kangkung ya dipangan jangan kangkung ya kan. Anak kluban ya kluban ya. Anak jangan welok ya jangan welok gitu. Kayaknya wong tuane sampean beneran kita Talita orang ngene, orang entong-entong nak. Iku ya tak ya tak. Oke, Talita. Talita dulu memang dari dulu di Serang apa aslinya mana gitu? Kalau asli sih lahir di Banjarnegara. Lahir di Banjarnegara. Ya, yang asli Serang itu ayah bapak. Ayah bapak. Maksudnya bisa ayah bisa bapak. Bisa. Oh. Ayah sampean aslinya Serang. Lahir nang Banjar. Si nang Banjar aslinya Mama. Oh, mama Banjar. Oh, iya nang Banjar. Lama di Serang apa di Banjar sih? Kayaknya sih lama di Serang. Lama di Serang. Kan lahir dulu di Banjar. Iya di Banjar. Terus dari Banjar ke Serang. Enggak ke Jakarta. Loh, jadi malam Melayu maning. Ini merantau sih. Oh, pokoknya. merantau. Sejak kapan sih sampean merantau? Pas saya umur 1 tahun langsung ke Jakarta. Oh, 1 tahun ya merantau ya. Merantau karena ikut orang tua ya? Enggak, emang bapak yang mengawali. Bapak yang pengen merantau ke Jakarta. Berarti sekolah SD itu di sana ya? Iya, di SD? Jakarta. Sampai? Ya, sampai SMP kelas 8, kelas 2. Oh iya. Terus gini, sampean kan di Jakarta ya, di kota gitu lah ya. Yang kehidupan kota kan kayak lah ya, bisa dibayangkan metropolitan gitu ya. Lah, perbedaannya apa? Yang paling menonjol kehidupan di sana sama di sini, di desa? Paling itu kalau misalnya seumuran itu kan, seringnya kalau malam-malam itu kebanyakan pada keluar, pada main. Tapi tuh kayaknya tetangga tuh cuek. Kalau di sini kan kayak apa ya, kayak pasti besoknya itu bakalan diomongin, kalau nggak pasti bakalan dinasihatin, kenapa pulang malam, apa main malam, kan bahaya. Jadi lu gue gitu ya, nang Iya. Jakarta ya. Oh, tapi nang ngene ora ya. Nang ngene lu punya gue gitu ya. Oke, berarti lebih ada kepedulian ya ketika sampean urip nang desa ya. Iya, tapi udah tinggal bebas dong. Tapi nggak apa-apa sih, itu juga ada sisi positifnya. Oh, gitu ya. Berarti ada kesadarannya sampean lah ya. Artinya nek nang ana engko ora ana sing ngerem, sampean arep ngapa kan wong-wong ora peduli lho, akhirnya sampean bisa terjerumus gitu kan.
Nah, ketika sampean sudah di desa, hidup di desa kan lebih semedulur, akhirnya sampean arep melakukan satu hal mesti ada teguran kadang-kadang gitu kan, ada kritikan gitu. Kritik yang membangun gitu. Lah, ada satu ketimpangan nggak dari sampean hidup di kota kemudian kok langsung ngejig-ngejig mlebu pondok gitu kan, malah nasi mengatakan pondok itu kan jare penjara suci gitu kan, jadi kan konotasinya gimana gitu ya, nang penjara gitu, itu gimana sampean? Paling masalahnya itu di cara ngomong, bahasanya kan beda jauh banget. Kalau di Jakarta kan pakai bahasa Jakarta, kalau di sini pakai bahasa Jawa, kadang ada yang bisa dimengerti, kadang ada yang nggak bisa dimengerti. Kalau bahasa hatiku bisa dimengerti nggak? Aduh, ada yang nggak dimengerti. Biasanya sampean kepriwe sih nek lah gini wong jenenge mondok nang Jawa kan bahasanya Jawa. Utawi iki iku ingsun sira iku ya kan? Ke bahasanya Jawa gitu loh. Lha ki kepriwe sampean? Kadang sih paling sama guru sendiri, sama Abah Sohibi tuh kalau misalnya ada kosakata yang asing itu pasti dikasih tahu, ditanyain dulu, Talita ini tahu nggak artinya? Kalau misalnya nggak tahu artinya pasti dijelasin artinya. Jadi lama-lama tuh ada kosakata yang hafal gitu, jadi lumayan paham sekarang. Iya. Terus bahasa di kitab itu kan, bahasa Jawa yang di kitab kadang-kadang kan ada perbedaan dengan bahasa Jawa sehari-hari. Ada kesulitan juga nggak? Iya, pastinya kan. Kalau misalnya sehari-hari kan sering dengar, yang teman-teman juga sering ngomong kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya bahasa yang di kitab kan teman-teman jarang banget yang pakai bahasa kayak gitu. Oh iya. Ya, soalnya kayak gini, kalau bahasa Jawa kan ya, kalau di Indonesia PA, PA, LU, LU, bacanya apa? Palu. Kalau di sini kan enggak, PA, PA, LU, LU, petok. Enggak sejer. Ya kan? Makanya ya lumayan sulit lah untuk adaptasi walaupun sampai dari Jakarta ke sini gitu. Tapi untuk sekarang sudah mulai ini ya, bisa adaptasi ya. Insya Allah. Oke, itu dari sisi bahasa. Dari sisi lain ada nggak? Mungkin karena di rumah biasa kalau nyucinya sendiri. Kalau di sini kan tempatnya untuk barengan sama santri lain. Atau mungkin bahkan pas di rumah sampean nggak pernah dicuciin sama orang tua. Bisa jadi kan? Kalau di sini harus nyuci sendiri. Itu gimana? Kalau masalah nyuci sih, kalau misalnya mama lagi repot juga aku yang nyuci sendiri. Paling masalahnya itu di mandi. Kalau mandi kan biasa lama. Kalau di sini kan harus antri dulu. Kalau misalnya lama kan mikir teman-teman yang belum mandi juga. Kalau di rumah kan dan santai gitu. Oh, iya. Kalau mandi berapa menit sih? Bisa sejam, bisa setengah Buset jam. dah. Itu sejam coy. Kalau di sini berapa menit? Sama. Walah. Digedor nggak sama teman-teman di santri lama? Sering. Oh sering ya. Aduh, kok bisa gitu ya? Aduh, iya. Padahal kan di Serang kan dingin, Bok. Tuh dolanan banyu suwe kepriwe? Pakai air anget itu loh. Oh, alah, iya pakai air hangat ya. Ayah wae. Iya. Kalau di pondok bisa nggak biasa mandi pakai air hangat nggak? Nggak pernah malah. Malah nggak pernah ya? Nggak Oh, iya. Oke, mantap ya. Kembali lagi ke Mbak Rindi ya. Rin, sampean wis mantan suwe nang pondok, terus sampai melalui berbagai macam kisah di kehidupan sampean, sampai akhirnya sampean kerja. Itu hal yang terberat di sampean itu apa? Terus hal yang paling menggembirakan bagi sampean itu apa?